Yosmina, spoiler One Piece chapter 1066 akhirnya telah keluar. Beberapa informasi yang muncul di chapter ini diantaranya adalah alasan Dragon membentuk pasukan revolusioner hingga kemunculan Dr. Vegapunk di hadapan Luffy. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas spoilernya. Chapter minggu ini akan berjudul Kehendak Ohara. Fokus cerita akan membahas tentang insiden yang terjadi di Pulau Ohara belasan tahun yang lalu. Setelah serangan Buster Call yang dilakukan oleh pemerintah dunia ke Pulau Ohara, Monkey D. Dragon dan Dr. Vegapunk memutuskan untuk pergi ke pulau tersebut. Nampaknya hubungan antara Dragon dan Vegapunk sudah terjalin cukup lama. Mengingat kejadian penghancuran Pulau Ohara sudah terjadi belasan tahun yang lalu, jadi bisa disimpulkan kalau Dragon dan Vegapunk adalah teman lama. Setelah serangan Buster Call terjadi, Dragon memutuskan untuk membentuk pasukan tentara revolusi. Kemungkinan Dragon membentuk pasukan revolusioner karena merasa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dunia sudah kelewatan. Setelah kejadian itu, nampaknya Dragon mulai tertarik dengan rahasia abad kekosongan yang selama ini disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dragon mungkin merasa penasaran mengenai sejarah abad kekosongan yang mengakibatkan penduduk Pulau Ohara dimusnahkan. Karena ingin menguak rahasia tersebut. Ada kemungkinan pada saat Dragon dan Vegapunk tiba di Pulau Ohara, mereka menemukan penduduk pulau yang masih hidup dan langsung membawanya ke tempat aman. Di spoiler juga menyebutkan kalau Dragon dan Vegapunk mengenal Profesor Clover yang merupakan ketua perpustakaan Pulau Ohara. Profesor Clover adalah seorang sarjana arkeolog dan dia juga merupakan pemimpin penelitian poneglyph yang dilakukan di Pulau Ohara. Kemampuan Profesor Clover dalam membaca poneglyph sudah tidak diragukan lagi. Bahkan ia mengetahui secara rinci tentang sejarah abad kekosongan. Ketika si Pinan yang dipimpin oleh Spendine datang ke Pulau Ohara, Dr. Clover menceritakan secara rinci mengenai sejarah abad kekosongan dan bahkan mengetahui tentang sejarah kuno. Setelah ia menceritakan semua sejarah itu, Profesor Clover justru semakin mendapatkan kecaman dari Spendine dan mengatakan kalau Profesor Clover akan mendapatkan hukuman yang sangat besar akibat pengetahuan yang ia punya. Gorosei juga mendengar mengenai semua yang dikatakan oleh Clover lewat Denden Mushi. Dan setelah itu, Gorosei langsung memerintahkan kepada Spendine untuk membunuh Clover. Bukan hanya Dragon dan Vegapunk saja yang mengenal Dr. Clover, bahkan Silver Lake pun mengenalnya. Saat bertemu dengan Robin di Pulau Sabondi, Robin sempat mendapatkan sedikit informasi mengenai abad kekosongan dari Rayleigh. Rayleigh juga sempat mengatakan kalau lebih baik Robin mencari tahu sendiri mengenai sejarah abad kekosongan selama petualangan mereka. Rayleigh juga sempat memuji kejeniusan Dr. Clover dan penduduk Ohara saat ia bertemu dengan Robin. Kemampuan Robin dalam membaca poneglyph tidak lepas dari didikan Profesor Clover. Ia adalah orang yang cukup dekat dengan Robin dan sudah seperti keluarga bagi Robin. Pada chapter ini, kita juga akan diperlihatkan mengenai sekelompok raksasa Elbaf yang membawa semua buku yang tersisa di perpustakaan Ohara dan membawa buku-buku itu ke pulau raksasa. Para raksasa itu diperintah oleh seseorang yang terlihat mengenakan perban di sekujur tubuhnya. Kemungkinan besar orang itu adalah penduduk Ohara yang berhasil selamat dari serangan Buster Call dan mengalami luka bakar yang cukup parah. Bisa jadi orang itu adalah Profesor Clover atau kemungkinan itu adalah ibu Robin yaitu Nico Olvia. Entah siapakah sebenarnya sosok dengan perban di sekujur tubuhnya itu, tapi yang pasti ia adalah orang yang dicari oleh Kid dan Killer. Kalau kalian ingat, Killer pernah mengatakan kepada Kid kalau mereka ingin serius dalam mendapatkan One Piece, maka mereka harus bisa mencari orang dengan luka bakar. Artinya, Kid dan Killer tengah berusaha untuk mencari seseorang yang kemungkinan bisa membaca poneglyph. Karena satu-satunya cara agar bisa menuju Raftel dan mendapatkan One Piece adalah dengan cara mengikuti petunjuk yang ada di Road Poneglyph. Sedangkan disebutkan kalau orang yang memerintah para Elbaf untuk membawa buku-buku Ohara ke pulau raksasa adalah orang dengan perban di sekujur tubuh yang bisa diasumsikan kalau ia sedang mengalami luka bakar. Nah, kemungkinan besar orang yang dicari Kid dan Killer adalah salah satu penduduk Ohara yang berhasil selamat dan memiliki luka bakar di tubuhnya. Dan orang itu adalah orang dengan perban di sekujur tubuhnya yang diperlihatkan pada chapter ini. Di akhir halaman, kita akan melihat pertemuan antara Luffy dan Vegapunk yang asli untuk pertama kalinya. Vegapunk mengatakan kepada Luffy kalau ia tahu Luffy akan datang menemuinya.
Akhirnya, setelah penantian panjang, kita akan bisa melihat sosok Vegapunk yang asli. Dan itulah spoiler singkat One Piece Chapter 1066 yang akan rilis pada minggu ini. Terima kasih karena telah menonton.